Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini setiap kita umat Tuhan terus dikuatkan. Karena kita percaya dunia di mana kita hidup selalu menawarkan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Ya kan, apalagi berita hari-hari ini, 2023 akan mengalami resesi ekonomi global. Apapun yang kita lewati, apapun yang akan kita hadapi, tidak seharusnya menjadikan kita orang-orang yang takut, orang-orang yang khawatir, orang-orang yang cemas. Kenapa? Karena hidup kita tidak ditentukan oleh apa prediksi manusia. Hidup kita ditentukan oleh apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya melalui program ini saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo kembali ke firman. Tetap kuat, ingat janji Tuhan. Jangan ingat perkataan-perkataan manusia. Karena kita hidup berdasarkan apa yang kita percayai. Kita berdoa, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Badai hidup apapun yang kami hadapi, kami kuat karena kami tahu kekuatan kami yang tidak terbatas itu berasal daripada Tuhan. Apapun yang kami gumuli, yang kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya kami perlu tuntunan, kami perlu arahan, kami perlu diterangi oleh firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami sehingga kami mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mau mengajak setiap kita melihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, ayat terpendek ya kan saudara dikasih dalam Tuhan. Dan ayat ini berkata seperti ini, dan 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Simple, jelas, padat, dan dahsyat. Tetaplah berdoa. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada banyak dari kita anak-anak Tuhan berdoa ketika kita perlu, rasanya perlu nih untuk berdoa. Ya kan, dan biasanya anak-anak Tuhan berdoa pada saat udah kepepet, iya kan, pada saat udah gak bisa lagi buat apa. Bener berdoa, tapi jangan sampai kita berdoa seakan-akan kayak jadikan itu sebagai ban serep. Yang kita perlu, ya kan, baru kita datang. Sama seperti kita datang ke mesin ATM, sudah dikasih dalam Tuhan. Yang kita perlu duit, baru kita datang ke mesin ATM. Jangan, kita berdoa bukan hanya sekedar untuk meminta, tapi kita berdoa untuk menjalin komunikasi dengan Allah, membangun keintiman dengan Kristus. Karena kekristenan bukan hanya sekedar agama. Kekristenan adalah relationship. Kekristenan adalah hubungan antara kita umat manusia dengan Allah, antara kita anak-anak Tuhan dengan Tuhan. Itu sebabnya pesan ini sangat penting, saudara dikasih dalam Tuhan. Bahkan kalau kita pernah tahu tentang suatu istilah gitu kan, push, pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Berarti kalau belum terjadi, jangan berhenti berdoa. Kalau sudah terjadi, ayo. Kalau udah terjadi, kalau jawaban doa udah tergenapi, kita masih doa. Ya kita berdoa untuk masalah pergumulan kita yang lain. Kita berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Selalu ada alasan untuk berdoa. Sehingga akhirnya kita menyadari kita tetap harus berdoa. Baik atau tidak baik keadaan kita harus berdoa. Kalau tidak baik, kita berdoa meminta perlindungan dari Tuhan. Kita berdoa meminta jawaban doa dari Tuhan. Tapi kalau semua baik, kita bersyukur kepada Tuhan buat setiap anugerah, buat setiap kasih setia Tuhan. Berarti setiap saat kita perlu berdoa. Amin. Makanya Tuhan Yesus pernah mengumpamakan, dan dalam Lukas pasal 18 ayat yang pertama, saudara dikasih dalam Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada murid-murid untuk menegaskan bahwa setiap kita harus selalu berdoa dengan apa? Dengan tidak jemu-jemu, dengan tidak berhenti-berhenti. Jangan pernah merasa bosan untuk berdoa. Ini yang mesti kita ingat, saudara dikasih dalam Tuhan. Jangan sampai ada rasa malas. Ya kan, kenapa saya memberikan penekanan? Karena ada banyak anak-anak Tuhan malas berdoa. Berkatnya mau? Mau dong, sangat mau. Berdoanya
Aduh nanti dululah pendeta, saya sih sibuk nih. Aduh nanti dululah, belum ada waktu nih. Kita berdoa karena kita tahu kita perlu Tuhan. Kita berdoa karena kita sadar terlalu baik Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kita juga mesti mengerti, saudara dikasih dalam Tuhan, apapun yang kita doakan kita mesti imani itu terjadi dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita mengeluh, kita bersungut-sungut, bahkan kita ujung-ujungnya berhenti berdoa ketika kita berdoa dan sampai hari ini kita belum melihat jawaban doa terjadi. Jangan pernah lupa status kita ini hamba, bukan Tuhan. Jangan sampai kita berdoa kita ngatur-atur Tuhan. Kita buat Tuhan sekarang yang waktunya ya. Ayo lakukan, ayo nggak lakukan, awas ya, saya nggak datang ibadah ya. Saya nggak kasih persembahan ya. Ayo saya nggak berdoa ya. Saudara kasih dalam Tuhan. Kita ini anak Tuhan, kita ini hamba Tuhan, bukan Tuhan. Jadi jangan ngatur Tuhan. Kitalah yang harus diatur oleh Tuhan. Amin. Itu sebabnya kita perlu berdoa. Kita perlu berdoa bersyukur, kita perlu berdoa meminta, karena itu firman Tuhan. Nah, jadi kita berdoa karena apa? Yang pertama, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita berdoa karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang kedua, kenapa kita berdoa? Kita berdoa karena ada kuasa dalam doa. Amin. Ada kuasa. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasa. Kita berdoa karena semua ada dalam kendali Tuhan. Semua apapun. Dan kita berdoa karena kita percaya Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Jadi ada banyak alasan untuk kita selalu berdoa. Bukan hanya kita pada saat ada punya pergumulan, ada punya masalah baru berdoa. Boleh sih, memang harus gitu. Ada masalah, ada pergumulan, kita berdoa. Tapi jangan sampai tunggu ada masalah dulu, tunggu ada pergumulan dulu, baru kita cari Tuhan, baru kita berdoa. Ada baiknya kita waktu belum mulai, ya mungkin nggak ada masalah juga ya kan, nggak ada masalah kita tetap datang kepada Tuhan, bersyukur. Kalau nggak ada masalah kita bersyukur. Kalau kita punya masalah, kita punya pergumulan, kita doakan biar apapun yang terjadi semua masuk dalam rencana Tuhan, semua masuk dalam kendali Tuhan. Intinya adalah kita harus berdoa karena doa Yesus ajarkan buat setiap kita. Ayo berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jangan malas berdoa. Saya ajak setiap umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan saya layani melalui program Bible and Coffee ini. Ayo dimanapun Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan berada, jangan malas berdoa. Kita berdoa karena kita tahu kita penuh banyak dengan kekurangan-kekurangan. Berdoalah dan berjaga-jagalah, sebab roh penurut tetapi daging lemah. Saudara dikasih dalam Tuhan, dunia di mana kita hidup sudah jatuh ke dalam tangan si jahat. Dengan segala tipu dayanya, dengan segala trik-triknya, merencanakan agar kita anak-anak Tuhan jatuh, merencanakan agar kita anak-anak Tuhan tersandung, dan merencanakan agar kita anak-anak Tuhan pada akhirnya binasa. Tapi ketika kita berdoa, ada perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita berdoa, ada kekuatan supranatural yang kita gak pernah tahu, yang kita gak pernah bisa lihat, tapi dampaknya akan sangat powerful, dampaknya akan sangat berkuasa dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan tolong kita, bagaimana Tuhan bela kita tatkala kita berdoa. Saya ajak setiap umat Tuhan, ayo belajar berdoa. Latih dirimu berdoa. Karena kita tahu hubungan kita dengan Tuhan harus kita bangun dengan cara berdoa, memuji menyembah Tuhan, beribadah, berbakti kepada Tuhan. Push, pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, hari ini kami diingatkan satu kebenaran firman-Mu. Tetaplah berdoa, janganlah jemu-jemu berdoa. Dan hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami diingatkan untuk kami, apapun yang kami jalani, apapun yang kami gumuli, apapun yang kami hadapi hari-hari, baik atau tidak baik, kami harus tetap berdoa. Bersyukur buat setiap kasih setia Tuhan, bersyukur buat setiap anugerah Tuhan, bersyukur buat setiap pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, menyerahkan umat-Mu dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan menguatkan, meneguhkan kami, beri kami api, semangat, antusias untuk tetap terus berdoa. Karena kami percaya Tuhan ada kuasa dalam doa kami kepada Tuhan. Hamba berdoa juga buat yang sakit saat ini dalam nama Yesus, bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka. Kami percaya tubuh mereka bukan sarang sakit penyakit. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan mereka.
Hamba berdoa juga buat mereka yang sedang susah, mereka yang sedang bergumul, mereka yang sedang mengalami kelemahan dalam mereka menjalani hari-hari hidup mereka. Roh Kudus memberikan penghiburan, Roh Kudus memberikan kekuatan, pengharapan atas mereka. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin.